Pak, gimana Pak? Sejarahnya bisa masuk di SP7 kemarin Pak. SP2 ini Pak. Ya, dulu kan tahun 2000 kami dari Malaysia. Lebih 60 kakak dari Malaysia. Kena pengusiran dulu tahun 2000. Deportasi. Menyewa rumah kasihan kira-kira bagaimana. Nah, sehingga pergi di wali kota sana, bagaimana akhirnya disuruh ke Bulungan mendaftar. Pada waktu itu tahun 2006 kami diterima 50 kakak. Ya masuklah di sini. Nah, begini waktu kami baru masuk itu kan waktu beliau almarhum Pak Benyamin bilang ayo kita masuk saat. Jadi saya bilang, betulkah kita mau dijamin di Tanjung Buka ini 1,5 tahun? Dia bilang iya, dikasih kita apa? Dikasih kita beras, minyak makan, pokoknya lengkap lah, semua alat dapur dikasih kita. Dalam hatiku bukan bapak kamu itu bupati. Iya, saya dalam hatiku tuh. Iya. Saya bukan bapak kamu itu bupati, Pak Budiman di dalam itu. Nah, setelah saya kerja terus karena saya bawa mobil dulu di Tarakan itu, bawa mobil dari pelabuhan, semen, besi. Nah, jadi waktu tanggal 13 itu deh ya, tanggal berapa? Nah, tanggal 25. Waktu kita masuk itu. Ya, waktu 2006. Nah, tanggal 15 kami masuk. tanggal 15 2005. 2006, Pak? Hari Rabu. Ya. Aku apa itu? Jadi kami masuk waktu itu jam 7 baru kami jam 6 baru kami sampai di dermaga sana. Jam 6. Jam 6. Jadi kami berpencar cari-cari rumah. Ku dapatlah rumahku di sini nomor 76. Sampai jam mana? Jam 8 kita dapat sini. Aku dapat karena masih kering itu saya masuk. Masih kering. Jadi rumah itu nipas semua di pinggir-pinggirnya. Kelihatan atapnya aja. Kami masuk sama saya punya anak, sama istri, sama ada keluarga satu. Karena dia belum dapat rumahnya itu kan. Kumpul di rumah. Jadi kami naik itu masuk dalam gantung kelambu masuk. Nyamuknya itu bukan main luar biasa. Sudah malam itu datang itu ya? Malam. Jam 8 malam. Jam 8 malam. Ya baru dapat rumah. Tapi sudah ada disediakan apa kelambu? Memang rumah ini. Kalau kelambu kami bawa dari Tarakan. Oh. Nah, kalau ini. Belum ada bagian. Ya belum ada. Nah, jadi waktu itu pendek cerita hari apa paginya itu saya lihat kok kenapa ini penuh air sudah ini kolong. Ya itu tinggal sejengkal dari lantai lah itu dapat lantai rumah itu air. Nah, saya bilang sama istri saya sama saya punya anak kumpul kita punya perkakas kita kembali ke Tarakan. Mereka bilang kita masuk di Tanjung Selor itu mau tanam apa? Mau apa? Tanam apa di sini kena air. Nah, tapi saya punya istri sama anak saya itu diam-diam aja. Jadi kalau dia bersihkan itu lahan itu pinggir-pinggir rumah, saya di rumah aja, di rumah waktu itu. Jadi kalau saya lihat tetangga itu pendek cerita, kalau lihat tetangga tanam padi, aku bilang jadi kayak ini padi ini atau bagaimana? Karena di pinggir-pinggiran yang ditanami padi dulu. Nah, jadi kalau datang air, karena di sini tuh 1 minggu pasang, 1 minggu surut Pak. Datang air tenggelam, aku bilang mati itu padi itu, bukan hidup lagi. Jadi saya tidak mau, pokoknya saya diam di rumah, karena kami dikasih makan dulu. Nah, akhirnya mau 1 minggu, saya bilang tetap saya pulang ini, kumpul itu bajuku. Tapi saya punya anak ngomong yang namanya Mama Penny sekarang, tapi namanya Limbu dulu. Dia bilang, kenapa Pak orang lain bisa bertahan, kamu tidak bisa bertahan? Dari dulu kamu jadi orang itu kalau bukan begitu kamu punya pikiran. Kamu diterakan dulu itu sudah ada tanah kok. Bisanya dijual, lari ke Malaysia, habis. Nah, itu saya pikir-pikir juga, betul juga ini saya punya anak ini. Akhirnya kulihat saya punya anak kerja sama istri saya ikut kerja sudah. Padinya orang kalau datang air
pulang air 1 minggu tuh hitam lagi tuh padi. Saya bilang, air ini macam bau pupuk. Nah itu padi mungkin ada 2 bulan sudah keluar buah, tunduk padi, datang air lagi, tenggelam. Saya bilang, mana ada isinya itu padi itu. Nggak ada isinya itu padi. Nah, setelah 1 bulan kelihatannya itu padi, waduh, luar Subur. biasa suburnya. Buahnya itu langsung dia tunduk begini, karena padat isinya. Langsung dia begini, aku bilang, wah jadilah padi ini. Akhirnya mereka panen di 50 kali 50 aja Pak dulu itu dapat 60 karung. 60 karung. Waktu belum ada tanggul. Jadi setelah mereka panen, saya pikir-pikir sudah tuh. Saya masuk di kebun jam 10 malam baru saya pulang dari kebun. Karena di sini pasang surut dulu jadi kayu besar-besar itu, saya suka di air itu kasih hanyut itu kayu ke sungai sana. Jadi waktu itu saya paling duluan yang bersih. Karena padi itu yang saya kutanami padi di belakang, saya dapat 75 karung. Nah, disitulah saya bertahan. Saya bilang biarpun kita kemana, kalau memang kita punya nasib sudah begini ya, begitulah. Begitulah sejarahnya dulu Pak. Hampir saya tidak tinggal di sini tuh. Pada waktu kami masuk itu Pak, parah. Rumah itu hutan, di dalam hutan. Tapi sudah ada rumah-rumah trans ada kemarin rumah, Pak. seperti rumah yang di sebelah itu. Seperti ini masih aslinya ini. Iya. Masih aslinya rumah itu. Masih aslinya itu. Dapat berapa total yang warga kemarin yang dari Malaysia kemarin? 50 kakak. 50 kakak ya? Ya, 50 kakak. Rata-rata di Malaysia kemarin itu mereka sebagai apa Pak? Sebagai kuli. Buruh ya? Ya, kuli buruh. Memang apa namanya, satu-satunya jalan kemarin itu dari Malaysia itu ke Tarakan kemarin Pak ya? Keterakan. Ke Kalimantan Utara. Keterakan. Ada yang akhirnya pulang juga Pak ke kampung seperti itu? Ada yang pulang. Kami ini yang bertahannya, kami masuk sini lah. Iya. Banyak yang bilang memang lokasi ini cukup ekstrim Pak ya, pasang Iya, surutnya, pasang surutnya, banjirnya. banjirnya. Lalu binatang-binatang buas Pak? Oh, jarang. Jarang ya? Jarang. Seperti buaya itu kan pernah waktu pertama kami masuk di sini Pak, masih rawan di sini. Jadi kalau pasang, karena belum ada tanggul-tanggul kan. Jadi kalau pasang air itu buaya itu bisa masuk sini. Bisa masuk sini. 1 tahun pertama di tahun 2006 itu sampai 2007 bagaimana Pak di sini? Maksudnya kehidupan seperti apa kemarin itu Pak? Ya waktu masih semua orang bertahan di sini kan, yang 50 kakak masuk di sini tinggal 40 lebih, 42 kak. Ada yang akhirnya pulang Pak? Ada, karena dia tidak tahan. Nah karena kami ini kasihan, tidak ada keluarga, tidak ada tanah di Tarakan, akhirnya kita bertahan. Bertahan. Jadi total yang bertahan saat ini yang sepengetahuan Bapak berapa orang Pak? 45. 45. 45 kakak. Ada perkembangan nggak Pak dari segi ekonomi kehidupan mereka setelah sekian berapa tahun itu sudah Pak? Sudah 16 tahun. 16 tahun itu Pak? Ada Pak. Ada yang seperti yang sudah menjual tanahnya kan termasuk dia tidak merasa berhasil. Tapi kalau orang bertahan seperti mereka di atas itu, kadang-kadang panen 80 karung Padi Pak ya? padi. Seperti ini. Tahun ini dia panen 85 kah? Namanya Markus Seang. 2 hektar. Kalau penjualannya padinya gimana sejauh Ya ini Pak? itulah susahnya di sini Pak. Penjualannya susah Pak? Jualannya susah. Sebenarnya harganya tidak murah tapi susah pas dijualnya gitu ya? Termasuk murah juga Pak kalau di sini. Seperti kalau kita pergi menggiling, akan itu saja kita belikan gula. Jadi kita giling, kita jual di penggilingan karena susah kita bawa keluar. Berapa Pak dihargai padi yang hasil dari sini kemarin Pak? Kalau lagi banjir-banjirnya? Waktu banjir 6.000. 6.000 Pak? 6.000.
Tapi sekarang itu ada 12.000. Oh, sudah naik lagi. Ya, ada 12.000. Itu 6.000 tuh di tahun berapa Pak kemarin Pak? Tahun 2008 kan? 2008, tapi Iya. kalau sekarang sudah di angka 12.000 Iya, itu Pak ya? di angka. Kalau padi 3 bulan kan itu yang murah. Kalau padi merah sekarang itu 15.000. 15.000. Iya. Tapi kalau padi merah gimana Pak? Apakah susah juga tanamnya atau gimana? Oh enggak, itu paling enteng tanah anunya tuh, gampang aja ditanam kalau padi merah Pak. Karena biarpun disemprot saja langsung ditanam jadi juga. Karena dia umur apa namanya? Umur 7 bulan. 7 bulan Pak. Ya, 7 bulan seperti makmur. Dari 40 lebih kakak di sini ada juga nggak sih Pak yang sudah mungkin tidak menjual lahan, tidak pindah sebenarnya, tapi lebih memilih lahan yang lebih bagus gitu Ya, Pak? seperti ya banyak itu, kebanyakan itu. Banyak kembali ke Tarakan, lahannya masih tetap di sini. Itulah bongkor-bongkor seperti ini orang ini. Oh, kembali ke Tarakan? Iya. Di Tarakan ngapain Pak? Berkebun atau gimana? Berkebun. Oh, Seperti gitu. ini kan. Ada rumahnya di Tarakan. Jadi dia masuk Lahannya bongkor. dia akhirnya dia kembali ke Tarakan bongkor. Tapi maksudnya status lahannya tetap Tetap. punya dia ya? Ya. Mungkin suatu saat bakal kembali ketika sudah mulai ada perbaikan-perbaikan di Mudah-mudahan sini. lah Pak. Mudah-mudahan ada kemajuan ke depan ini. Apa kira-kira Pak yang bisa langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan baik itu pemerintah atau juga mungkin pihak lain yang bisa mengubah taraf hidup masyarakat di sini? Kalau itu Pak, kecuali di sini bisa berubah, kecuali ada tanggul penangkis. Tanggul ya? Tanggul penangkis Pak, artinya di tanggul keliling. Setelah selesai tanggul keliling Pak, kita lihat di mana kita pasang pintu, kan sudah tertata air itu kalau ada tanggul keliling. Iya. Sekarang itu belum ada. Jadi pintu-pintu anu tuh belum ada juga. Jadi keinginan kami di sini tuh Pak, kalau bisa dari pemerintah mohon supaya di tanggul keliling lah. Kalau seperti bidang perikanan Pak, kan di sini kan kita lihat air semuanya gitu. Ya kalau bidang perikanan, kalau memang mereka mau pelihara ikan di sini jadi juga Pak. Ikan apa yang paling jadi primadona di sini? Pak? Kalau anu lele, Lele, mujair, mujair, nila gitu Pak. nila ya nila bukan mujair. Ada yang sudah mulai kembangkan Pak. Ada. Berhasil. Berhasil. Tapi kalau dari Seperti segi pakan, Inggris Pak? di atas itu PPL-nya memang berhasil. Ada di bawah sini. Saya itu kadang-kadang panen juga itu. Nila ya. Pak ya ini lah. Itu Bapak di dekat-dekat kolam, dekat-dekat sawah gitu Pak ya? ya itu di sebelah. Oh, iya. Terus Nilainya di pakannya apa biasanya? ada memang pakannya dari perikanan. Oh gitu. Dihargai berapa Pak per karung biasanya? Wah saya tidak tahu itu Pak. Oh, belum, Karena Pak. kalau kita masukkan proposal kan dibagi aja kita. Oh gitu. Maksudnya kalau kita mau kelola secara mandiri gitu loh Pak, belum ada akses untuk mendapatkan pakan seperti itu Pak ya? Ya belum. Kita belum tahu itu Pak. Oke. Kalau dari segi tanaman-tanaman buah di sini Pak yang berhasil mungkin selain kelapa yang paling banyak dilihat di sepanjang jalan. Dulu itu jeru. Tapi jeru juga tidak bertahan. Jeruk nggak bertahan Pak? Tidak bertahan Pak. Karena jeru itu kan sering setiap panen itu setiap tahun ditimbun. Banjir di sini sejauh mana sih Pak? Kalau kita lihat mengukur ini Pak, kita lihat rumah di sana. Banjir tertinggi itu biasanya sampai di mana biasanya Pak? Kalau dilihat dari rumah ini? Kalau rumah ini Pak, kalau tertinggi itu sejengkal aja. Oh jadi sudah di lantai rumah itu? Iya, itu kalau pasang tahunan itu. Oh gitu ya? Itu. Sudah sampai di satu jengkal dari lantai rumah Iya, itu ya? iya, iya. Bukan di bawah ya? Bukan, Oke. dari lantai rumah itu. Dari lantai rumah itu Pak ya? Hampir sampai. Sampai ya? Jadi banyak juga yang sudah upgrade rumahnya Pak ya? Ah. Dibuat tinggi. Itulah sampai dibuat tinggi. Mhm. Ada nggak sih masyarakat di sini yang betul-betul kadang-kadang harus benar-benar dari segi ekonomi gagal total Pak ketika nanam padi atau nanam tanaman gitu sehingga benar-benar berkekurangan gitu Pak? Ya itulah, seperti tahun lalu itu Pak. Tahun
2010. 2010 ya. Saya tanam padi itu 2 hektar gagal total. Gagal total. Karena apa pengaruhnya? Karena mereka itu tidak tanam padi. Jadi saya sendiri tanam padi, tidak ada. Karena ada tikus itu, luar biasa tikusnya. Tikus banyak juga Pak ya? Banyak tikus di sini Pak. Di tanggul-tanggul itu. Oh gitu. Dapat jatah kemarin 2 hektar atau 1 hektar Pak? 2 hektar. Oh 2 hektar Pak 2 ya? hektar. Ada nggak sih Pak yang mencoba peruntungan di kebun sawit mungkin? Belum ada ya? Mau di apa? Program. Kayak coba nanam sawit. Kita ini enggak, ya kalau menurut masyarakat ini bagus kalau ditanami sawit. Lebih bagus kalau Ya, sawit sekali. ya. Tapi pemerintah tidak mau karena Tanjung Buka itu dijadikan lumbung padi. Lumbung padi. Iya. Baik. Kalau dipikir itu memang bagus itu kalau sawit. Seperti di SP8 itu kan besar-besar buahnya itu kelapa sawit di situ. Di SP8 itu Pak ya? Dan pembelinya juga ada Pak? Itu saya tidak tahu itu. Belum tahu ya. Kalau ada program dari pemerintah lumbung padi, sejauh ini yang Bapak rasakan programnya itu apa aja sih Pak? Seperti bantuan bibit ya? Sampai sekarang masih ada? Masih. Ya. Ada traktor, ada bibit, ada pupuk. Itu sejauh ini tidak ada kendala Pak? Tidak ada. Kalau dari segi nanam tanaman pakai pupuk itu aman aja? Aman. Cuman dari hama itu Pak ya? Hama. Tikus, Kuala sange. walang sangit, Ya, itu aja. potong leher. Potong leher itulah. Ulat-ulat itu. Iya. Oke Pak. Jadi sejauh ini Bapak perhatikan dari 40-an lebih kakak ini, mereka kebanyakan sudah mulai komitmen untuk bertahan Pak ya? Tidak akan bertahan, pulang ya? ya. Mau kemana Pak? Tidak ada lahan yang lain. Dari lahan yang lain. Iya. Pak. Kalau Bapak sendiri kemarin dari Malaysia juga Pak? Dari Malaysia. Itu gimana Pak? Bapak di sana kerjanya seperti apa dulu? Saya di Malaysia itu bawa traktor. Oh bawa traktor, Ya, di perkebunan atau di sawah? Kayu balak. Oh kayu bala. Tarik kayu balak. Nah, waktu pengusiran itu kan anak saya banyak. Jadi saya bilang kalau saya bertahan di sini anak-anak tidak sekolah. Nah, Ada juga yang bisa bertahan Pak? di mana? Di Malaysia? Iya. Oh, banyak teman kita bertahan di sana. Itu gimana caranya kemarin Pak? Pada saat program deportasi Malaysia itu tetap bisa bertahan dari ini? Itu saya tidak tahu itu Pak. Tapi sampai sekarang masih ada di sana Pak? Masih. Padahal statusnya sama kayak Bapak Ya kemarin? sama. Saya tidak tahu itu. Mungkin ada yang melindungi juga di sana kemarin Pak ya? Ya mungkin. Saya juga sebenarnya tidak diusir lah ceritanya. Karena anak saya pikir kalau saya tetap di sana anak saya tidak sekolah. Akhirnya saya pulang juga ikut orang yang diusir itu. Bapak masih melihat ada harapan nggak Pak untuk lahan di SP2 ini untuk 10 tahun ke depan kira-kira akan bisa lebih baik dari tahun sebelumnya? Kalau menurut perkembangan kepemerintahan ini memang 10 tahun ke depan ini ada perubahan total. Ada. Sedangkan jembatan dari SP8 ke SP7 itu sudah selesai, jembatan gantung. Nah, rencananya pemerintah kalau memang sudah selesai pelabuhan di Sepunggur, mereka bikin jembatan dari antara SP8 dengan Sedemo itu. Sempat terputus Pak ya SP8 SP7 Pak ya? Ya, lama. Ini baru belum sampai 1 tahun jembatannya selesai. Oke. Baik Pak. Terus mungkin ada sedikit pesan-pesan Pak buat sesama warga di sini supaya mereka tetap kuat, tetap percaya bahwa akan ada harapan ke depan untuk perubahan-perubahan itu. Silakan Pak. Ya, begitulah karena saya ini sebagai ketua 10 tahun menjabat menjadi ketua RT. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan di sini ya itulah selalu saya himbau bahwa kenapa orang lain bisa bertahan. Nah, sedangkan orang-orang Bugis itu di pinggir-pinggir sungai di sana bisa bertahan. Kita ini sudah ditanggul, sudah apa. Yang penting kita tekun. Tetap ada hasil. Seperti saya ini, kalau dipikir, kalau dilihat keadaan ini dari mana saya dapat uang waktu ke kampung baru-baru. Tapi karena panen
jual padi, akhirnya saya pulang ke kampung. Baru 2 minggu saya pulang Pak dari Sulawesi. Jadi ke depan ini Pak tetap ada perubahan karena kades lama juga kami itu sudah terganti. Jadi selama kades baru ini ada perubahan. Ada. Baik. Terima kasih banyak Pak. Pak, dengan Bapak siapa tadi Pak? Pak Ruben. Pak Ruben dari tadi ngobrol Pak. Pak Ruben. Kalau dikenal di sini siapa Pak? Disebut. Kalau ya Pak Ruben. Pak Ruben. Ya, Pak RT ya? Saya sekarang itu jadi RW. Oh, jadi ketua Iya. RW. Membawahi berapa RT tuh Pak? 7 7 RT. 7 RT. 7 RT itu apakah semuanya itu dari Malaysia kemarin atau juga ada Enggak. dari transmigran lain? 50 aja yang ini. Berarti satu RT aja Pak ya? Dari ini yang di sini tuh dari Jawa, dari Bugis. Tapi orang Jawa yang paling banyak sini Pak. Oh, Jawa Timur, Jawa Barat banyak. Oke Pak, terima kasih banyak Pak sudah ngobrol-ngobrol. Semoga apa yang diharapkan, dicita-citakan, Bapak bisa sehat selalu Pak ya. Oke Pak, terima kasih. Pirang masan nang koraka toro inde teh. Natumbay mo masan nang toro inde teh. Soalnya ko nenek mo. Buddha bale inde. Bukan ini kok Buddha. Buddha bale. Iyo, Buddha bale. Ya ke doko liu kampung apa mukan deh? Bo. Dera ka utan doli toraya. Utan apa ramukan deh doli toraya? Hutan kangkung. Tiro rimay dolo pa. Ah. Indah rasa kamu. Hah? Oh, Aku bagus-bagus Pak. Om tiro rimay dolo. Tiro. Ah. Indah sa kamu. Syukur. Tiro itu kamera. Melong lu sa kamu, kuah. Syukur. Ah. Apa pesawat tara ko jomay kampung samay. Kepala apa mulai demi Kapala. Oh, kapal away. Kalau atuh apa sana? Laut apa? Tasik. Kapu atuh Tasik mutiro.